Halo, Sobat Update! Balik lagi nih di channel kita, Tera Web, yang selalu bawain berita-berita paling hit dan bikin penasaran. Minggu ini seru banget, ada banyak kejadian yang bikin kita geleng-geleng, ketawa, sampai mikir keras. Jadi, kali ini bakal bahas 5 berita paling hot yang lagi banyak dibicarain orang. Dari wacana pembatasan video call dan WhatsApp call, sampai berita kematian seorang pangeran Arab yang koma selama 20 tahun. Penasaran kan? Ada apa aja? Yuk, langsung aja kita kupas tuntas 5 berita paling hot minggu ini. Oke, kita mulai dari yang paling bikin heboh. Wacana Menkomdigi yang katanya mau batasi video call dan call WhatsApp. Jujur, pas dengar ini, banyak banget yang langsung panik. Gimana enggak? Video call dan call WA itu udah jadi kebutuhan primer banget buat kita semua. Apalagi yang lagi LDR atau sering komunikasi sama keluarga jauh. Dengar-dengar, langkah ini diambil untuk menyetarakan kontribusi pihak WhatsApp yang dianggap tidak berkontribusi terhadap pembangunan negara. Tidak seperti jaringan seluler yang selama ini memberikan kontribusi terhadap negara. Bener nggak sih? Apakah kita bakal kehilangan koneksi dengan teman-teman atau keluarga yang jauh? Namun, dilansir dari wawancara terbaru pihak pemerintah, menegaskan tidak memiliki rencana untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis Internet Voice over Internet Protocol, termasuk layanan WhatsApp call. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi, Meutia Hafid, menyusul munculnya pemberitaan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saya tegaskan, pemerintah tidak merancang, apalagi mempertimbangkan pembatasan WhatsApp call. Informasi yang beredar tersebut tidak benar dan menyesatkan, kata Meutia. Nah, siapa yang pertama memunculkan berita ini? Ya, yang pasti itu adalah media besar, tapi sering goreng-goreng hoax buat nyari panggung HD. Selanjutnya, kita bahas sosok yang satu ini nih, Red Uncle. Mungkin banyak dari kamu yang masih belum tahu siapa dia, tapi namanya lagi jadi perbincangan hangat banget di berbagai platform media sosial. Jadi, Red Uncle ini adalah seorang tokoh yang dikenal karena kita sebut saja kontroversinya ya. Tindakannya bikin publik geleng-geleng. Nama Sister Hong atau Uncle Red tengah viral di media sosial. Banyak warganet yang berpendapat tentang alasan para pria bisa tertipu oleh pesonanya. Red Uncle sejatinya adalah seorang pria yang menyamar menjadi wanita janda di sosial media. Red Uncle menyamar dengan menggunakan filter dan fitur pengubah suara agar penyamarannya mulus. Dan coba tebak, ya, dia berhasil bukan ratusan, tapi ribuan pria menjadi korban dari Red Uncle dan datang ke tempat kediamannya untuk bertamu esek-esek. Tak hanya bertamu, mereka pun datang dengan membawa hadiah seperti makanan, bahan dapur, bunga, dan lain-lain. Namun yang bikin herannya lagi, walaupun tak sedikit yang tahu kebenarannya langsung, memutuskan pergi, namun ada juga yang memilih tetap menjalin hubungan, bahkan sampai balik lagi berulang kali. Berita ini muncul setelah polisi menerima laporan dari korban Red Uncle yang merasa dirugikan karena direkam secara diam-diam. Korbannya pun dari beraneka ragam, orang dari yang tampan, binaragawan, pengangguran, sampai ada yang warga negara asing. Wah, seram juga ya si Red Uncle ini. Yang berikutnya tidak berbeda dengan kasus Red Uncle, tapi kali ini dari negara tetangga kita Thailand. Ya, kasus Miss Golf Thailand sedang ramai diperbincangkan. Pasalnya kasus ini berkaitan juga dengan esek-esek publik. Hal ini melibatkan seorang public figure, seorang yang profesi sebagai bintang olahraga golf, dengan melibatkan sejumlah biksu. Ya, kalian tidak salah dengar biksu, bukan hanya satu biksu, tapi puluhan biksu. Dan teragisnya para biksu ini dalam posisi terdesak karena mereka diperas dengan ancaman menyebarkan video syur mereka. Diketahui ternyata biksu-biksu itu kerap kali melakukan hal tersebut dengan sejumlah wanita, tanpa sepengetahuan masyarakat umum. Namun, naasnya aksi mereka terekam oleh wanita. Wanita tersebut dan malah mendapat ancaman. Kepolisian Thailand telah merilis pernyataan agar masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan tindakan biksu-biksu tersebut, agar tidak akan ada lagi biksu yang bertindak demikian. Wah, ada-ada aja ya guys ya. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran banyak orang, apalagi yang suka ngikutin berita politik internasional, kesepakatan antara Donald Trump dan Prabowo Subianto. Kira-kira ada angin apa ya? Sampai dua tokoh besar ini bisa mencapai kesepakatan. Detail pasti dari kesepakatan ini masih belum sepenuhnya terungkap ke publik. Tapi sinyal-sinyalnya udah mulai kelihatan. Dalam sebuah video Donald Trump mengungkapkan
telah mencapai kesepakatan soal tarif ekspor-impor dengan Prabowo Subianto. Di antaranya akses ke semua sumber daya Indonesia dan tarif barang Amerika 0%. Sedangkan Indonesia dikenakan tarif 19%. Bukan hanya itu, Gedung Putih baru ini juga mengunggah beberapa poin perbincangan dengan RI. Namun bagaimanapun, belum ada detail pastinya. Dan hitam di atas putih ya guys ya. Jadi kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh soal keputusan ini. Terakhir, ini berita yang cukup mengharukan, sekaligus bikin merinding. Meninggalnya seorang pangeran Arab Saudi yang koma selama 20 tahun. Bayangin deh, 20 tahun terbaring tak sadarkan diri, itu waktu yang sangat panjang. Pangeran ini bernama Pangeran Walid bin Khalid bin Talal Al Saud. Ia mengalami kecelakaan mobil parah pada tahun 2006 di Inggris saat sedang menjalani pendidikan militer dan sejak saat itu tak sadarkan diri. Selama 2 dekade, keluarganya setia merawat dan berharap ada keajaiban. Kisah kesabaran dan cinta kasih keluarganya ini benar-benar menyentuh hati. Kepergian sang pangeran ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa rapuhnya hidup dan betapa berharganya setiap momen yang kita miliki. Ayah Al-Walid, yakni Pangeran Khalid bin Talal Al Saud, seorang bangsawan kerajaan yang juga keponakan dari miliarder Arab Saudi. Pangeran Al-Walid bin Talal diketahui terus mendampingi putranya dan mengambil keputusan penting untuk tidak mencabut alat bantu hidup yang menopang kehidupan sang anak. Semua dokter terbaik dari seluruh penjuru dunia telah didatangkan ke Riyadh. Namun rekomendasi mereka semua sama. Beberapa kali, Pangeran Walid menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti menggelengkan kepala dan menggerakkan tangan dan bahkan menangis ketika dibacakan doa dan dibacakan cerita. Namun kini sang pangeran telah menyerah dan tidak akan pernah kembali lagi dan pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergiannya. Pihak kerajaan menyampaikan bahwa prosesi pemakaman untuk mendiang Pangeran Al-Walid akan dilangsungkan pada hari Ahad, 20 Juli tahun 2025 di Masjid Agung Imam Turki bin Abdullah yang berada di Riyadh. Dan itu dia 5 berita menarik yang wajib kamu tahu minggu ini. Semoga informasi yang aku kasih tadi nggak cuma bikin kamu update, tapi juga bikin kamu lebih paham soal isu-isu yang lagi hot. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Ya, kalau kamu punya pendapat atau ingin bahas topik lain, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap stay informed and awesome dengan Tera Web.